Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Saat ini kita berada di ruang cerita. Kita melihat hitam putih ya. Betul. Dari situ. Dari situ ada hati tertarik sama konten itu. Nah, jadi malam kali ini yang akan bercerita ini salah satu murid Sewu ya, Acepot ya? Ya, jadi kita jauh-jauh ini dari Purwakarta ke Karawang. Lewati Dubai dulu. Lewati Dubai. Madura. Balik lagi ke Karawang. Antar kabupaten ya. Jadi memang alhamdulillah malam ini kita berkesempatan berkunjung ke rumahnya Kang Bukhori. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Kang Bukhori? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi memang beliau sempat memimpikan kita main ke sini dan alhamdulillah ya malam ini tanpa direncanain kesampaian juga alhamdulillah. Ya, jadi memang tadi kita masih sore sudah selesai dan Sehu seperti biasa istirahat untuk live nanti di Baiah RS TV. Nah, jadi di ruang cerita ini Kang Bukhori mungkin kita atau saya atau Epot akan menanyakan seputar Kang Bukhori bisa sampai ke Raja Semesta TV dan bisa menjadi murid Sehu. Nah, asal-muasalnya Kang Bukhori itu gimana gitu Kang? Mangga. Asal-muasalnya saya mengenal Raja Semesta TV itu dari YouTube. Karena YouTube waktu itu ya. Iya, 2000 YouTube. berapa Kang Bukhori waktu itu? Perkiraan tahun 2019. 2020. Hah? 2020 mungkin. 2020. Iya, 2020. Pokoknya mulai asal Corona lah ya. 2020. Corona. Nah, konten apa pertama kali waktu itu Kang Bukhori melihat video Raja Semesta TV itu? Waktu konten yang paling saya tertarik itu waktu kita melihat hitam putih ya. Oh, Hitam betul. Dari situ. Dari situ ada hati tertarik sama konten itu terus ya, nama YouTube hitam putih itu. Jadi setelah itu ada rasa keinginan untuk silaturahmi. Asal muasal saya silaturahmi itu biasa bawa pasien ya. Iya, bawa asal pasien. muasalnya mau pasien. Ke sana. Bukan Kang Bukhori yang berobat waktu itu bukan. Berarti. Oh, waktu itu penyakitnya apa yang dibawa? Masih ingat nggak? Waktu itu yang saya bawa itu lagi stres ya. Stres orang. Kayak emot mungkin ya. Menghajim dulu. Menghajim gak stres gitu bau. Oh, jadi asal muasalnya bawa orang yang kena gangguan jiwa. Iya. Nah, setelah diobati seperti apa itu orangnya sampai hari ini? Iya. Oh, jadi waras kembali. Sembuh lah ya, alhamdulillah. Berapa lama itu waktu itu setelah dari RSTP prosesnya itu? Ya perkiraan berapa? 3 bulanan. 3 bulanan. Setelah pengobatan di RSTP langsung 3 bulan itu sehat kembali secara akal dan pikiran mungkin ya, karena kena gangguan jiwa itu. Nah, waktu itu karena kan saya sendiri kan lupa begitu banyaknya ya Kang Bukhori ya. Waktu itu yang terjadi itu gara-gara apa jadi kena gangguan jiwa itu, masih ingat nggak itu? Pas di mediumisasi waktu itu. Oh, waktu dia gangguannya kata Sewu tuh dia belajar ilmu. Iya, mungkin dari ilmu itu belum ada pondasinya atau gimana gitu. Jadi menjadikan kegoncangan dalam diri. Jadi Kenapa ketawa terus? Ketawa terus. Lanjut. Nah, nih jadi kita sekalian tanya ke Acepot, kalau ilmu emang bisa seperti itu? Bisa, kalau ilmunya tidak ada guru. Yang pertama tidak ada guru. Tidak ada guru. Terus ada guru, tapi tidak mengerti pondasi. Si yang mau diajarkan, efeknya itu seperti apa. Berarti Acepot dulu kayak gitu nggak? Iya, hampir saya juga. Untuk saya.
Pantas ya, sekarang ketawa-ketawa mulu berarti efek gitu. Dulu saya pernah bawa pasien. Iya. Ada pasien lumpuh. Ada pasiennya itu penyakitnya cikunyunya. Sama. Lagi lah. Dia lumpuh. Nah, jadi kita konsen lagi lah. Setelah itu sembuh lah ya, katakan sembuh si pasien yang dibawa Kang Bukhori. Nah, setelah itu berarti insen Kang Bukhori itu ke Raja Semesta TV bersilaturahmi. Awalnya. Awalnya. Terus ke situ kata Sewu waktu itu waktu masih pengobatan masih belum menerima murid karena belum ada pembelajaran. Oh, memang waktu itu pun Kang Bukhori teh udah pengen ingin memperdalami keilmuan itu. Cuman Sewunya masih belum menerima murid. Cuman kata Sewu mah banyak sih yang mau pengen jadi murid, cuman masih belum siap kata Sewu. Iya betul. Mungkin secara situasi dan kondisinya waktu itu belum inilah ya Poj ya. Masih tahap apa? Tahap apa? Persiapan. Ya kira-kira. Air putih. Jangan tegang. Ini kayak tegang di BAP ini. Di BAP Nah, rokok juga boleh ya? setelah Sehu mengatakan memang waktu itu belum dibuka untuk bab pembelajaran lah istilahnya. Nah setelah itu yang saya tahu sendiri Abu Hor itu banyak membawa pasien-pasien ke sana diarahin ke sini. Bahkan keluarga yang dari Madura ya. Bahkan dari Madura juga yang berobat seperti Kang Mulin. Sama asalnya kan nanyain ke saya pengen berobat katanya gitu. Terus dari itu oh ada tempat saya coba aja ke sini. Nah satu pertanyaan saya, apa yang membuat Abu Hori itu istilahnya bisa melihat awan beda dengan orang-orang pintar yang lainnya? Ada ketertarikan lebih lah kan gini, di konten pasti kan banyak ya Abu Hori ya, ada channel ini channel itu lah, kenapa lebih dominan ke Raja Semesta Awawan ini gitu? Karena asalnya dari keyakinan di dalam hati saya sendiri gitu. Salmuasnya kan saya sampai tadinya mau berguru ke Lampung juga. Kan jauh ya. Ya, asal muasalnya mau ke sana. Mau ke sana. Cuman kata istri saya jangan nanti juga ada di sini katanya. Oh, istri udah memberikan itu. Setelah itu ya akhirnya ke Sehu, berarti ini yang disebut guru mursyid saya kan gitu. Nah, memang sebelumnya Abu Hori itu udah pernah belajar keilmuan atau memang orang awam sih itu? Pernah dulu. Di mana itu? Daerah Pasir Malang. Daerah Pasir Malang di sini. Tarik ya. Ya, di mana? Tenang. Jangan. Jadi kisahnya udah BAP. Sambil ngerokok biar ya santai. Sambil ngerokok juga apa santai. tegang amat. BAP. Nah, dulu pernah belajar lah, punya sosok guru juga lah mungkin ya di daerah Kerawang. Nah, apa yang dipelajari kalau dulu itu di sana? Nah, apa perbedaannya dengan ajaran yang saat ini Abu Hori? Sebenarnya mah pelajaran yang dulu saya ingin sama sih kebatinan juga. Cuman dari kebatinan itu saya belajar di jalurnya dulu jalur laduni. Laduni. Gitu. Apa itu laduni itu? Ya kurang tahu juga. Hepot, apa itu laduni? Laduni itu kalau nggak salah, ilmu tentang hal gaib, tentang kayak semacam hakikat torekat kayak gitu. Jadi ada secara tidak langsung diberi wahyu atau anugerah mengerti kalau nggak salah seperti itu laduni. Jadi mengetahui hal-hal mistis tanpa guru diketahui diri sendiri ada guru mursyid. Kalau nggak salah ke situ juga arahnya ya. Nah, coba perbedaannya apa? Nah, dengan yang dulu ajaran dulu dengan sekarang Syekh Awawan ini. Kalau yang Abu Hori rasakan lah. Kita waktu belajar laduni, waktu nurunin kalimah apa aja sama saya diterima dari guru. Apa menanyakan dulu? Enggak, soalnya yang nurun kan sama guru, nih beli ini, mau pengen ilmu apa kan tinggal kita yang milih mau jalurnya dari
Kadugalan, apa Rawaronte kayak gitu ya. Iya. Oh, Pancasona mungkin. Pancasona seperti apa Aji Bandung Bandawoso yang kayak gitu, terus berarti itu mah seperti Aji Karang, lebih arah ke kedikjayaan itu ya. Kedikjayaan. Oh, dan itu sampai berapa tahun mengikuti yang dulu itu? 7 tahun. 7 tahun. Dari dulu kita kenapa ngambil kedikjayaan seperti Aji Karang, Aji Bandung Bandawoso, terus yang kayak gitu karena kita hidupnya di lapangan dan di terminal. Betul, gitu. karena tuntutan kehidupan ketika kita menjalankan hari-hari itu ya, bercibakunya di lapangan. Dan memang perlu ya, cepet ya hal seperti itu ya, untuk menjaga ya, menjaga diri. Untuk menjaga diri. Nah, setelah itu berarti kan ya dari story-nya itu kan Abu Hori datang ke situ sampai dibukalah bab pembelajaran kejenusan itu. Berarti waktu itu senang sekali berarti ya ketika itu diumumkan. Cuman sebelum pembelajaran itu kan kita emang ada kesibukan di pasar yang silaturahmi itu kita agak lama yang ke sana. Pas waktu silaturahmi lagi ke Sehu ternyata sudah dibuka pembelajaran. Sebelum ada pembelajaran itu kita itu taunya sebenarnya lain kata orang, kita melalui dari ilham atau dari mimpi lah sebenarnya. Oh, berarti gitu. Sempat gitu dari mimpi udah ada mimpi, petunjuk. Ada petunjuk. Seperti apa petunjuknya itu? Petunjuknya begini. Kamu ikutnya pembelajaran, cuman pembelajaran itu kata saya itu dalam mimpi itu jalurnya jeroan kan gitu. Kalau jeroan kata saya paling ya pikiran saya itu masalah batin lah, kebatinan itu. Gitu. Pada akhirnya mengikutilah itu. Setelah itu saya mimpi itu ngawe sama Sehu. Kumaha ngawe anak cenah? Ngawe sama Sehu. Sehu, saya mimpi ini tadi malam. Udah ikut pembelajaran. Oh, emang udah ada pembelajaran? Udah dibuka. Udah dibuka. Oh ya. Ternyata pas kita udah ngawe Sehu, datanglah saya ke Raja Semesta lagi ke sana. Oh, ternyata udah berjalan udah 3 mingguan. Karena tadi itu aktivitas Abu Hori yang padat mungkin yang padat sehari-hari, yang menjadikan istilahnya informasi itu baru tahu itu setelah ada mimpi ternyata sudah berjalan 3 minggu. Nah, gabunglah berarti jadi kita langsung bergabung karena sebelumnya kita udah tertarik gitu. Dari awalnya juga memang pengen itu. Nah, selama proses pembelajaran itu berapa bulan waktu itu Abu Hori sendiri? Yang di mana? Yang puasanya seperti itu. Saya udah pernah ngalamin puasa 1 tahun gak berhenti. Terus yang waktu di Raja Semesta sama di Raja Semesta itu ya berjalan 6 bulanan. 6 bulan. Nah, apakah beda nggak puasa-puasanya dengan yang terlebih dahulu waktu itu? Beda. Apa perbedaannya? Perbedaan kalau di jalur dunia kan gimana kita ngasih kalimahnya. Kalau kalimahnya misalnya puasanya mutih 7 hari ya harus ngerjain mutih 7 hari. Kalau dari saya kan selama itu kan dari puasa pondasi ya, pondasi. Selama dikerjain 6 bulan seperti ngapitnya, Senin Kemisnya gitu. Terus wadalan ya. Wadal itu hari lahir ya, hari lahir wadalan. Nah, itu balik lagi ke istilahnya ke pasien yang dibawa Abu Hori karena berilmu tanpa pondasi itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya di Sehu di Raja Semesta TV ketika ikut kejenusan pembelajaran tersebut itu dipupuk berpondasi itu penting ya, cepat ya. Perlu. Kenapa? Namanya kenapa? Nggak goncang. Jiwa. Kenapa? Nantinya nggak olab. Nah, kenapa cepat bisa jadi olab gitu kan? Kan benturan dengan keseimbangan diri. Jadi ketika seorang spiritual atau seorang guru menurunkan ilmu kepada muridnya, itu harus dibentuk dulu. Kalau tidak dibentuk nanti pas ketika masuk ke si murid itu ada yang menerima dan tidak. Si jiwa ini. Artinya setiap individu ya berbeda-beda mungkin ya kemampuan energi dalamnya itu. Ada yang bisa langsung ngeklop, ada yang tidak. Nah, yang bahayanya ini yang tidak ngeklop ini. Kalau tidak ngeklop, olab boleh. Goncang. Menjadikan gangguan jiwa ya. Nah, setelah alhamdulillah lah sampai beres berarti ya Abu Hori di sana pembelajaran. Nah,
setelah pembelajaran, hal apa saja sih yang pernah dirasakan atau dialami, entah itu secara mujizat atau hal yang tidak disangka gitu? Setelah itu saya setelah pembelajaran setelah pembelajaran yang dirasakan saya itu dalam hati itu lebih tenang. Oh, ke pribadi itu ya, ke diri itu. Terus dari emosi juga lebih terkontrol. Kalau yang dulu kita yang pelajari kan ya mungkin dari bawahnya dari ilmu iya, juga ilmu kan itu, ya. Jadi emosi naik terus. Yang gitu, yang emosi yang itu kan sering juga nggak kontrol juga gitu. Cuman alhamdulillah sekarang lebih adem lah, lebih nyaman gitu. Pembawaan ke diri itu iya. lebih enak. Nah, itu keinihan ke diri. Nah, dari kehidupan sendiri setelah berguru ke Awawan, apa yang dirasakan, entah itu dalam segi usaha, finansial atau dan yang lainnya? Peningkatan kalau dari segi usaha ya alhamdulillah gitu ya. Dari awal sampai sekarang juga sama-sama aja gitu ya. Bukan berarti ini nambah ini enggak. Ya. Cuman kan kita jalurnya dari ngambil dari SEO dalam arti kebatinan ya. Cuman dari arti kebatinan itu setelah saya belajar di SEO itu lebih banyak dikasih pengetahuan secara gaib gitu ya. Banyak petunjuk-petunjuk. Petunjuk. Betul. Itu cuman secara langsung kan kita belum bisa pasti kita melihat ini kan ada tahapannya gitu ya betul, mungkin. Betul. Cuman secara dari batin Ya, itu, kebatinan ketika ada sesuatu itu ada petunjuk itu. Berarti ada lebih rasa tajam itu, lah ya. lebih tajam petunjuk itu, misalkan ada mau kejadian yang memang mau merugikan gitu, itu sudah ada petunjuknya. Oh, luar biasa sekali, subhanallah sekali ya itu. Ya, buat kawan-kawan khususnya murid mungkin kan juga. kita belum ngasih pembuktian, itu kan masih tahap belajar Iya, gitu betul. ya. Keduanya ya kita masih menghormatin orang tua kita lah. Iya, sebutnya betul, gitu. betul. Nah, setelah waktu itu kan bab pembelajaran kejeniusan, lalu dibukalah bab sejarah, karena tiap diri itu ada betul, sejarah riwayat betul. itu. Dari situ juga kita bertanya-tanya, kenapa sih jiwa saya itu kok malah lebih tertarik ke dunia yang seperti itu. Setelah kerja semesta, ternyata dari sejarahnya kita itu udah ada yang seperti itu. Betul. Nah, satu pertanyaan saya, pernah bertemu atau di alam mimpi atau di alam bawah sadar nggak dengan sejarah diri Masih sendiri? belum. Berarti belum tahu gimana bayangan mukanya ya? Belum. Nah, kebetulan sambil kita bercerita ini, tim sketsa kita sedang menggambarkan. Jadi nanti kurang lebihnya ketika istilahnya bertemu di alam bawah sadar, tidak kaget lagi. Bisa jadi yang suka memberi petunjuk juga ini, sejarah ini. Dan waktu itu sudah dibuka juga bab sejarah Kang Bukhori ya. Namanya siapa waktu itu, Kang? Empu Kroyo Jaya. Oh, Empu Kroyo Jaya. Berarti itu mah kalangan pandita ya, Pak? Pandita berarti. Ya, karena memang, nah balik lagi ke sisi kesadaran Abu Hori hari ini. Kenapa dari awal itu sangat tertarik dengan ilmu kebatinan, karena memang dalamannya juga. Dalamannya juga seorang empuh itu kalau ini mah pandita ya. Pandita itu orang berilmu lah ya. Ilmu tentang kayak semacam kesucian diri. Iya. Karena ya itu sesepuh, karena ada keterkaitan ya tadi di alam sejarah tadi ya. Ternyata kan si empuh ini muridnya Bapak Semar dulunya juga. Makanya terjawab juga ketika bab sejarah ini dibuka, apa sih yang membuat saya itu menjadikan istilahnya ketertarikan Kerajaan Semesta TV ke Awawan. Ternyata kan ada keterikatan di masa lampau itu, dan memang setiap orang, setiap individu itu ada, cuma kan ada yang sadar, ada yang tidak. Karena untuk membuka itu kan harus melewati lapisan-lapisan hijab itu, karena beradanya di lapisan ke-7. Saya sendiri di Abu Hurairah, saya sendiri ketemu dengan Gareng baru 2 kali selama mengikuti Syekhu itu. Artinya apa? Belum sampai ngobrol tapi tahu, oh ini. Nah, itu nggak beda jauh dengan diri kita. Yang pertama itu waktu itu hanya cahaya putih tapi berbentuk orang, berhadapan-hadapan. Nah, yang kedua itu waktu itu yaitu berkata, aduh, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya, mungkin beda lagi tahapannya dengan Aceh Kot yang memang ilmu dari awal ke Syekhu ya. Makanya selain dari sejarahnya juga ya, dia balik lagi tadi karena memang pendidikan jasmani dan rohaninya sudah tepat. Nah, setelah berarti hampir mau 4 tahun ya
bersama Raja Semesta ya. 4 tahun. Nah, 4 tahunan nggak kerasa ya baru kerasa, kembali, dan memang alhamdulillah. beliau ada salah satu istilahnya murid Sehu atau kawan semesta kita yang intent lah bersilaturahmi ke sana. Mau ada urusan mau enggak, waktunya hati ingin main-main. Ya kan? Seperti itu. Dan memang setelah Abu Hori juga banyak ngajak saudara-saudaranya juga ya. Ada berapa sih yang diajak jadi murid Sehu gitu? 2, 3 lebih ya? 4 ya? 3 ya, Mukhlis, 3 orang. Iya, 3 orang. Gimana cara meyakinkan ke mereka waktu itu? Karena nah, ini yang menarik nih. Yang adik-adik saya itu ngikutin saya karena dia udah tahu perjalanan saya dulunya gitu. Dari awal muasal kita tirakat, terus puasanya ininya, jadi berminat ikutlah sama saya gitu. Oh, kalau pengen itu ayo ikutin saya. Jadi apakah waktu itu menjelaskan dulu tentang Raja Semesta TV Awawan panjang lebar ke saudara-saudara atau gimana? Enggak. Cuman kan dia langsung datang bareng sama saya sendiri ke sana. Ya sih ada ngejelasin sedikitnya mah ada gitu ke adik-adik saya gitu. Karena kenapa kita mengajak adik-adik saya untuk berjalan di kebenaran gitu sebutnya. Betul. Supaya kita hidup itu lebih manfaat ke depannya. Iya, betul. Nah, terlepas dari istilahnya Kang Bukhari sendiri mengikuti Awawan atau Raja Semesta TV, kan istilahnya dari perjalanan, jangankan Kang Bukhari, kita aja kan tahu sendiri ketika booming waktu itu dengan pengacara dukun lah, bagaimana banyak yang menghujat. Apa gimana tanggapan Abu Bukhari? Apakah bergoyang keyakinan Kang Bukhari ke Sehu atau gimana? Kalau dari menurut saya keyakinan saya tidak goyang, malah saya yang jengkel sama orang yang tidak. Kalau izinin Sehu datang ke pondok saya yang duluan. Ya benar kata. Saking jengkelnya. Ya karena saking jengkelnya. Dan apa yang terjadi di Raja Semesta TV waktu itu pun sampai Kang Bukhari, ya kita tidak perlu menyebutkan. Itulah ya. Intinya kan dari yaitu mah anggap saja batu sandungan atau cambuk motivasi kita untuk melewati itu. Sampai beliau, aduh Sehu, kalau Sehu mengizinkan saya curilit katanya. Makanya Sehu orang yang luar biasa, bisa sabarnya ya benar. Sedangkan saya juga yang mengikuti tidak bisa. Kan kita kalau orang tua yang dihujat seperti orang tua kita itu, kita aja yang itu duluan. Masalah orang tua nggak mau nggak apa-apa, yang penting anaknya duluan yang betul. Gitu. Bahkan cuman balik lagi ke ini kitanya. Kang Bukhari sendiri ataupun kita sendiri aja ketika di satu istilahnya situasi yang waktu itu, mungkin Kang Bukhari pernah nonton konten waktu kita di salah satu makam di Bandung ada, itu kan menjadikan perdebatan, yaitu kita aja yang ngikutin Sehu nggak salah, kenapa Sehu yang harus minta maaf? Kita ego kita ya. Iya betul. Karena ya menurut kacamata kebatinan Sehu loh yang benar ini gitu kan. Karena ilmunya gini-gini, karena bisa menyimpulkan ini benar. Ya karena itulah jiwa kesatria guru Sehu kita itu. Jadi istilahnya udah, yang penting permasalahan selesai, kita suruh minta maaf, klarifikasi depan media, oke, kita minta maaf. Nah itu luar biasa, dan memang waktu itu tidak mudah juga Kang Bukhari. Makanya yang kedua ketika rame lagi bersama kemarin itu, karena kita sudah mengalami. Makanya kan tanggapannya seperti kawan-kawan yang, Bri gimana ya, Bri gimana? Udah, kadang kita mah mengikuti Sehu, gimana Sehunya kan. Mungkin yang orang yang begitu tuh tidak menjalanin apa yang kita betul. Pada akhirnya kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan juga orang lain untuk mau percaya. Yang cuman kita yang udah mengalami atau menjalani. Ya betul. Itulah dari keyakinan. Iya, karena kita sebagai saksi pelaku di situ juga, gitu kan. Mungkin dari Airport ada pertanyaan nih buat Kang Bukhari, coba mau ditanyakan tentang kegaibannya seperti apa setelah mengikuti, karena Airport kan secara keilmuan yang lebih tua gitu kan dari kita. Ya bebas, Airport itu bebas. Tanya. Keraton. Lagi menembus. Lagi ditanya. Ya nggak apa-apa, Sob. Mau bertanya. Ya buat siapa namanya? Kosong ya Mas. Jadi setelah ijazah udah kan? Hah? Ijazah udah. Nah, setelah ijazah, sekarang apakah masih tetap menjalankan
wiridana itu wiridan tidak dijalankan. masih dijalankan. Gimana rasanya dengan menjalankan kalimah yang dahulu mungkin sering dijalankan, terus ketika itu kan pasti ada kesibukan tidak dijalankan. Nah, perbedaannya itu ada enggak pikirannya itu. Iya, dari dikiran. Ya, kalau dari kita zikiran yang setiap hari dilakukan ya, masalah kegaiban itu lebih peka lah sekarang gitu dari sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya ada tempat-tempat yang ada angker apa ya, ada energi negatif bangsa itu pasti kami gitu. merasakan. Berarti bisa merasakan Bisa ada merasakan. sosok bangsa kami di sekitaran di sini. Sekarang merasakan. Bisa merasakan. Merasakan. Bisa merasakan. Ayo sok mau mobil awalnya Gemun biaya. bersahabat. Tapi secara mental apakah lebih terpupuk percaya diri sekarang dengan Sehu Awawan atau dengan yang guru terdahulu secara mental gitu? Iya. Kalau masalah itu ya kita tidak pernah membeda-bedakan. Iya. Cuman yang membedakan antara kita tahap-tahapan juga. Setiap guru kan ada yang Ya betul, betul. tahapannya ini, tahapan ini. Mungkin ada yang nyampe, ada yang enggak gitu sebutnya kan gitu ya. Gitu. Nih Abudi ini Nah, sosoknya. jadi tim sketsa kita ini sudah menginikan ini nih. Pantesan hari meditasi gitu wae. Oh sama. Sama Posisinya. persis, posisinya yang kelihatan tuh gitu terus, gini terus. Oh, yang terlihat itu. Betul. Jadi Red. bawaannya ke bawahnya gitu. Bawahnya Daya gitu terus. tariknya seperti itu. Jadi waktu kita meditasi depan kita itu begitu terus. Ya, boleh di zoom ya. Nah, ini sosok sejarahnya Kang Bukhori ini. Jadi beliau mungkin yang mengarahkan dari si rasa tersebut yang ingin terus mempelajari Iya, keilmuan betul. itu sampai tahapan sampai ketemu Bapak Semar ini Awawan ini. Iya, jadi sinkron ya sama Iya. gambar sama Iya. kita yang waktu meditasi Silakan yang dilihat sama yang terus kita waktu di bawah pohon gede itu yang kelihatan petapa gini. Oh, persis. persis. Kang Bukhori juga secara Iya. kebatinan pernah melihat ini. Cuman secara rupanya ya nggak jelas. Cuman yang lagi Dari petapa gini bentukan dari mungkin ya? bentuk itunya sama seperti ini. Dari body language atau itunya bahasa ininya mah luar biasa subhanallah sekali. Kayak gitu. Tidak beda jauh ya, Tidak beda jauh. tanpa settingan. Jadi Betul sekali itu. Nah, yang kita lihat Iya. secara ini itu. ya, berarti kan tim sketsa kita itu udah bisa nembus ke itu ya, karena izin Awawan juga, karena waktu itu tim sketsa kita pun ketika mensketsakan kegaiban baru sekali aja sampai ribu beri nggak buri. Nah di setel dulu, setel balap sama Sehu ya waktu itu ya, pada akhirnya bisa mensketsakan sejarah ini. Jadi waktu Kroyo kita- Jaya ya, iya, Empuk Kroyo Jaya. Kroyo Jaya luar biasa kali subhanallah. Jadi memang inilah yang sosok ini yang membawa istilahnya ya kesadaran hari ini Kang Bukhori ini sampai ke Raja Semesta, dan setiap diri itu pasti ada. Tergantung kitanya mau atau tidaknya, itu sebenarnya tali rasa itu ya. Subhanallah sekali, ini luar biasa ya Kang Bukhori ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini Kang Bukhori ya. Iya, betul. Kadang-kadang di atas Oh, cuman gitu terlihat doang gitu. ya kelihatan di atas. Ketika Kang Bukhori memejamkan mata iya, itu, memejamkan meditasi mata, itu. meditasi itu. Hmm. Posisinya begini terus kayak itu yang digambar itu betul berarti. Nah, apa mau komunikasi dengan beliau? Mau atau tidak? Ma- Mau atau tidak? Ya tergantung Kang Bukhori-nya. Sekedar komunikasi sama beliaunya dimasukin sama iPod gitu. Kalau mau ngobrol, mau komunikasi, Ada yang ditanyakan, misalkan. boleh. boleh? Ah, maka iPod. Nah, gitu kan. Mungkin tempatnya jangan di sini Tempatnya ya, Budi. umum gimana? Oh, kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan di lingkungan ini bukan apa-apa ini mah. Depot mah tarik. Apa ya? Lamun teh di musola di orang. Ya, kalau Di itunya? Ya, kalau di tempat Masih itu. disangka Mbah ini. Oh ya Intinya. betul. Betul sekali ya. Jadi mungkin karena memang situasi dan kondisi, Situasi dan kebetulan juga memang Kang Bukhori ini ada semacam ruangan khusus tempat meditasi, sholat juga mungkin di Iya. situ ya. Nah, jadi mungkin kita akan berinteraksinya nanti di tempat itu aja ya, Kang. Boleh, boleh. Bisa aja seperti itu. Ya, jadi kita ke sana aja langsung. Yuk. Ya, jadi ini adalah tempat sholat, meditasi berarti di sini ya. Siap. Luar biasa sekali.
Nah, jadi kita pindah dulu karena memang di depan Betul. tidak situasinya tidak kondusif ya. Iya. Jadi memang kita berada di ruangan ini khusus mau Kang Bukhari setiap meditasi, zikir atau sholat berarti di sini ya. Sini. Luar biasa sekali semua tempatnya. Ya mungkin bisa langsung aja Acepot. Nah, jadi Acepot akan menarik ini dan ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan Kang Bukhari. Jadi Kang Bukhari langsung ya yang bertanya itu mah. Apakah sudah benar? Apa bagi molor wae. Ya pasti. Sampurasun, Bu. Assalamualaikum, Bu. Cok, maka Kang Bukhari punten meureunnya minggu dikeluarkeun di jasa dieu, dirugakeun jasa dieu kayak ngobrol heula meureunna. Sarang baktos kaula gare Mohon ibu. Lambak tos ya abi. naul kau Nah, sok mah. suke kau wadah Mohon Kang Cepot atau wadahna. kumaha kabar yang semar Alhamdulillah baik Kang Semar, alhamdulillah secara rehat ya. Geuningan selain di lahiriah geuningan geuningan jeroan teh jeung jeroan geuning aya patula tali meureunna kitu. jadi negara yang kami des titis miskin tidak kehidupan bakula jeung kehidupan ayeuna pasti mual jauh Sakumaha jauh lahiriah ge aya we jalana geuning nya nepi ka silaturahmi teh. Meureun penting ayeuna teh kuring jeung reng-rengan Kang Cepot, Kang Juna silaturahmi ka jasad mohon ditampil kaula alhamdulillah. kaula teh hayang bebarang yang semar Hmm. keluargana kami kumaha oge dak kaula teh muridna Subhanallah pantas. dah jan keluargana ku kaula dipika amun ku kaula pika hormat kami keluargana kajian anak-anaknya yang selamat itu dengan dihuri Udah mesti ditulis apa yang yang kumaha urangnya. bejaan yang selamat sok Diasupkeun kana hate. anak hati Oh. Sok maka ieu jasad cenah yang aya deui taroskeun. nah wanitanya aja daku kaula ge buka-bukakeun rahasia gaib Alhamdulillah. aku kersane sampai yang modern alam atau Mohon Allah sampai yang jiwa saya Sok naon percaya Nanyakeun masalah perjalanan kebatinan anu boga jasad yang mah jasa kue tambah tuturkeun yang semar da kaula ge tuturkeun yang semar nyanyi. pasti ngan kudu kuat dina itulah paham. meran Paham. nggak boleh disebut Tahu. jadi kecat Yang modern anu ngajadikeun jasad mah kieu yang sing dikuatkeun dan meureun dina lahirna modernnya sing dibantu meureun dina perjalananna ayeuna keur kaula dibantu wae tapi setiap boga kahayang boga hajat Nuhun, hati nuhun. pikiran sok kaula dibantu da tiba heula ge kaula nangges apal ieu teh bakal kaula teh bakal amplop jeung pun saja ti kaula yang semadi keluarga anu pernah ngadidik kaula ngabimbing kaula jeung ngasuh kaula ya naon deh atas meureun ya atur nuhun sekali deui nya.
bantuan sambung rasana anu masa kebatinanana Ya ada anjing memang nabi rasa mah dapat kau lagi dibuka ke. Kayak di atas gitu ya atur nuhun Nuhun tos ditampi ya silaturahmi kan ieu kajasan oge ieu nya. Ya. Nuhun. tempat yang panas. Oh, naon asli gitu ya. Aya naon. suga nu dicicingan di dia aya naon kan ieu kan masalahna bumi ieu kan Tempat baheulana tos aya ieu panas. Ya memang waktu nabar kumilik balik-balik ini rasa anu kayak penasaran kasan hayang disampurna anu bakulana kena kudukan hayang dibebaskan Kemun ka Bapak Semar kan urangnya. Kayak orang Pak ieu dicadaskeun ka Bapak Semar. ya itu masalah di kaulah Nuhun jadi sampai teh. Betul nuhun ya, betul nuhun sakali deui. kaulah maksud dia Nuhun mangga. hidayah Nuhun mangga. kalian Nukang ya. yang harus Yang harus dengan anjing sok turun kaulah kasih sok oras Sampai Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah berinteraksi atau berkomunikasi dengan Empuh. Ini karena memang ya beliau juga murid Sehu, muridnya Bapak Semar. Makanya lahiriahnya pun ya tadi ya mungkin dari proses perjalanan itu mah ya ke sana dulu itu kan untuk menemukan ini siapa sih guru sejatinya ini. Nah, pada akhirnya tahun 2020 lewat jalannya YouTube Raja Semesta TV Kang Buhori ke sana dan makanya ada tertarik pengen mencari guru ya, mursid itu masih belum sampai belum ketemu lah dari situlah gitu. Iya, luar biasa sekali dan memang ya sebenarnya lah itulah Sebenarnya. ya alhamdulillahnya Kang Bukhori mah memang istilahnya ketika meniti sejarahnya itu tidak ada kutukan, tidak ada apa itu ya Arif ya. Ya udah eling lah sejarahnya. Ini kan bagi kawan-kawan juga yang menjadikan istilahnya entah pahit manisnya menjalani kehidupan bahagianya ya itu ada keterkaitan sejarah itu menjadikan kesadaran kita hari ini itu sebenarnya. Jadi bagi kawan-kawan yang istilahnya ingin digali bab sejarahnya ya tinggal hubungi aja nomor ofisial 93 ya. Iya. Dan memang setelah ketemu Sehu dibuka bab sejarah pasti banyak perbedaannya. Perbedaan banyak. Ya terasa lah. Terasa Ya, bukan. terasa ya subhanallah yang sebelumnya belum merasakan ini itu Iya. ya alhamdulillah. Iya. Dari ketertarikan saya kok yang di perjalanan yang tadinya kok beda sama sekarang gitu. Ternyata lebih tenang sekarang karena ya nyaman mungkin lah udah ketemu lah sama guru mursid kita Iya, lah sebutnya betul. kayak gitu. Yang dulu dicari-cari itu. Dicari-cari itu. Ya karena ya itulah subhanallah sekali. Cukup ya Cepot? Cukup. Mungkin ada tambahan dari Cepot buat kawan-kawan pesannya? Pesannya sih jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Tetap halus lah pokoknya ya. Dari Kang Bukhori ini maksudnya buat murid-murid Sehu, umumnya buat para pecinta Raja Semesta TV. Ada pesan apa yang ingin disampaikan? Pokoknya semua buat murid-murid Sehu yang penting yakin dan terus berusaha dengan sabar. Iya, betul sekali. Cukup. Cukup, Kang? insya Allah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih juga Kang Bukhori malam ini kita bisa bersilaturahmi ke sini. Alhamdulillah diterima dengan baik. Jamuannya terima kasih. Ya, terima kasih pokoknya lah buat malam ini ya karena memang sebelumnya beliau juga pernah memimpikan bahwa gimana? Ah ya. Nah, jadi banyak juga yang masih bertanya bagaimana tata caranya untuk berguru ke Awawan, tinggal hubungi aja nomor ofisial nanti di sana ada di deskripsi ataupun di profilnya YouTube Raja Semesta TV. Nanti tinggal hubungi aja, nanti dikasih tahu bagaimana prosedurnya, tata caranya dari awal sampai ke ijazah itu ya. Karena memang kalau keilmuan Sehu itu kan marifatullah, yaitu ya marifatullah itu ngaji dengan rasa. Dengan rasa gitu kan. Kalau syariat kan dengan tubuh, ya kan. Kalau tarekat ya dengan perjalanan kita.
Nah kalau marifatullah itu ya dengan ngajinya dengan rasa. Kalau hakikat itu kan pakai jiwa kita. Kalau marifatullah ya itu pakai rasa, itu mendekatkan rasa itu ya. Ya ke antara kesadaran masa lampau seperti ini empuh tadi kan dengan kesadaran Kang Bukhori hari ini. Itu kalau udah terkoneksi enak. Ya makanya suka diberi petunjuk itu ya ini beliau. Iya, Sebenarnya cuma kan ya itu tidak semua orang meyakini atau mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi di sini kita banyak belajar juga hal-hal positifnya dari Kang Bukhori, dari perjalanannya awalnya sampai hari ini mengikuti Sewu. Dan memang kalau ibaratnya murid yang paling istilahnya mengikuti apa kata Sewu salah satunya beliau gitu kan, tidak pernah absen, hadir terus ketika ada acara apapun, mensupport terus, luar biasa sekali. Nah, jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support selalu Raja Semesta TV. Nah, jadi sebenarnya setiap diri kita ada keterikatan, keterkaitan. Pertanyaannya, waktunya itu di waktu yang tepat atau yang cepat gitu kan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dapat di waktu yang tepat. Entah itu dalam segala apapun itu ya, Pak Bukhori ya. Jadi tetap halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.